Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas konsep manusia, ruang, dan waktu di dalam sejarah. Artinya perspektif ilmu sejarah tentang manusia, ruang, dan waktu. Memangnya ada apa sih di antara ketiganya ini? Yang pertama, kita masuk dulu ke konsep manusia di dalam sejarah. Manusia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa sejarah. Oh jelas, mengapa manusia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa sejarah? Ya karena yang mengalami peristiwa sejarah itu sendiri adalah manusianya. Kalau bukan manusia, ya berarti bukan peristiwa sejarah. Sejarah secara khusus memang mempelajari atau meneliti peristiwa yang terjadi pada hidup manusia. Nah, oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan, manusia dan peristiwa sejarah. Tanpa ada manusia, maka sejarah tidak mungkin pernah ada. Artinya ya tidak mungkin ada sejarah itu. Ini nanti juga berkaitan ke konsep yang di bawahnya ini ya, manusia yaitu sebagai objek juga sekaligus sebagai subjek. Manusia itu yang mengalami peristiwa sejarah, kemudian manusia juga yang menuliskan nanti. Manusia juga yang menuliskan tentang sejarah tadi, tentang peristiwa tadi. Nah, sejarah menceritakan tentang kisah kehidupan manusia pada masa lalu. Pada sisi lain juga, kehidupan manusia pada masa lalu itu ya dibuat juga oleh manusianya itu sendiri. Nah, oleh karena itu manusia memiliki dua posisi sekaligus di dalam sejarah itu, yaitu sebagai objek juga sebagai subjek. Oke, kita lanjut. Nah, konsep ruang dan waktu di dalam sejarah. Yang pertama, masalah ruang. Ruang ini merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, harus jelas peristiwa itu terjadi tidak mungkin kalau tidak bertempat. Seharusnya pasti peristiwa itu punya tempat, space ya. Nah, ini tidak akan bisa dilepaskan dari sejarah ya. Ruang ini tidak bisa dipisahkan dengan tempat, area, kawasan, kemudian dan keberadaan. Selalu menempati suatu tempat ya. Contoh saja, misal kajian sejarah yang terbatas pada tempat, misalkan ada sejarah pedesaan, sejarah kota, kemudian sejarah lokal, atau sejarah apa saja yang merujuk kepada tempat. Selalu merujuk kepada tempat, artinya menunjuk tempat tertentu. Nah, sejarah itu juga tidak mungkin lepas dari itu. Tadi sudah sejarah tidak bisa lepas dari manusia, dan yang sekarang sejarah tidak bisa lepas dari ruang, dari tempat atau space. Konsep ruang dan waktu ini di dalam sejarah ya. Waktu, sekarang masalah waktu. Waktu bisa diartikan sebagai satu kesatuan, detik, kemudian menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, atau apa lagi. Terserah, milenium barangkali gitu ya. Dekade misalkan, itu bisa. Selalu merujuk kepada waktu. Waktu di dalam sejarah ini berkaitan erat dengan masa lalu, kemudian masa kini, dan masa yang akan datang. Loh, katanya kita sekarang sedang mempelajari sejarah. Kenapa ada masa yang akan datang? Bukankah itu adalah masa depan, sedangkan sejarah mempelajari masalah masa lalu gitu. Nah, ini yang unik juga dari sejarah. Sejarah itu memang adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Tetapi masa kini juga menjadi perhatian dari sejarah, dan masa depan juga selalu menjadi perhatian. Mengapa? Karena berbekal pengetahuan masa lalu, maka masa kini dipakai untuk memperbaiki dari masa lalu, kemudian masa yang akan datang digunakan untuk mempersiapkan apa yang akan datang. Nah, makanya sejarawan atau orang yang belajar sejarah selalu mempunyai 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu sebagai pembelajaran, masa kini sebagai introspeksi, masa depan sebagai persiapan gitu.
Selanjutnya, peristiwa sejarah itu selalu unik. Unik artinya terjadi hanya satu kali saja atau di suatu tempat saja. Dia tidak terulang. Nah, kalau dalam bahasa kerennya itu, anak-anak mahasiswa sejarah biasanya history se non repete. Artinya sejarah tidak mungkin akan berulang. Nah, sebagai contoh, misalkan sejarah membahas kehidupan manusia pada ruang dan waktu tertentu. Misalkan. Nah, kalau kita mengatakan bahwa sejarah membahas kehidupan manusia pada ruang dan waktu tertentu, berarti ruang dan waktu tertentu itu tidak boleh absen atau tidak boleh tidak ada kalau kita membahas suatu peristiwa. Misal, proklamasi atau peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Maka ilmu sejarah kalau mendengar pernyataan itu, maka dia akan menanyakan, memangnya kapan merdeka dan di mana tempatnya? Disitulah kita harus menjawab. Terjadinya pada 17 Agustus 1945 dan bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Insinyur Soekarno. Nah, itu boleh kemudian kita katakan sebagai sejarah karena dia juga memenuhi syarat. Dan itu tidak terjadi berulang kali. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa sejarah itu selalu unik, terjadi hanya sekali. Kalau sampai terjadi proklamasi lagi, itu berarti makar. Kalau misalkan ada satu peristiwa kemudian, kita sekarang memproklamasikan lagi kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Jangan yang cuma 17 Agustus gitu. Kita sekarang bikin lagi proklamasi. Itu tidak akan pernah bisa diterima. Makanya sejarah itu selalu unik. Dia terjadi hanya sekali dan berlangsungnya hanya sekali, tidak terulang. Selanjutnya, kehidupan manusia dalam ruang bergerak seiring berjalannya waktu. Artinya, manusia itu selalu punya gerak di dalam hidup dan kemudian dia mengalami perubahan yang berkesinambungan seiring berjalannya waktu. Ruang menjadi tempat manusia beraktivitas, sedangkan waktu menjadi penanda setiap proses aktivitas tersebut. Sejarah juga senantiasa mencatat aktivitas manusia di dalam waktu. Sebagaimana disebutkan tadi, bahwa kalau kita mau mengatakan atau mau mengemukakan soal peristiwa sejarah, maka harus jelas waktunya dan tempatnya. Nah, kemudian kisahnya dari peristiwa sejarah itu bukan hanya sekedar tulisan, tetapi dapat ditarik sebagai pelajaran pada masa kini dan masa yang akan datang. Artinya, dari mempelajari sejarah itu, kita bisa introspeksi di masa kini dan kemudian mempersiapkan masa yang akan datang. Oleh karena itu, orang-orang yang belajar sejarah harusnya tahu apa yang seharusnya tidak boleh terulang lagi pada masa lalu kita. Misalkan dari perspektif kita sebagai bangsa Indonesia, penjajahan yang terjadi selama berabad-abad lamanya yang dialami oleh bangsa kita, misalkan ini menjadi pelajaran di masa lalu, dan di masa yang akan datang jangan sampai ada penjajahan lagi. Nah, itu menjadi pelajaran kepada kita. Untuk menyongsong masa depan yang gilang gemilang, kita harus menoleh ke belakang untuk bekal kita di masa depan. Yang selanjutnya, terakhir, ada kata-kata dari Arnold Joseph Toynbee. Ini adalah sejarawan dari Inggris. To study history is to study the past to build the future. Artinya, mempelajari sejarah itu adalah mempelajari masa lalu untuk membangun masa depan. Baik, anak-anak.